Kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sobat muda, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pemberian yang baik dari Bapa kepada kita. Bahkan kita dapat meminta hal itu kepada Bapa. Ya, barangkali sobat muda merasakan bahwa Tuhan begitu jauh, Tuhan tidak. Sobat muda rasakan terlibat di hidup sobat muda, mintalah, ya Tuhan, ya Bapa, saya rindu supaya Roh Kudus saya sadari kehadirannya dalam hidup saya. Bukalah mata saya, bukalah pengertian saya. Saya percaya doa semacam itu adalah doa yang sangat ingin didengar oleh Bapa, sehingga hidup kita langkah demi langkah akan Tuhan bawa mengalami Dia, mengalami realitas rohnya dalam hidup kita, sobat muda semua. Sehingga dengan ini sobat muda akan semakin menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kuat gagah kita, baik pelayanan kita, baik pekerjaan kita, baik keseharian kita. Sebab Tuhan dengan sukacita dan berkenan menopang kita dalam segala hal untuk membawa hidup kita mengalami Dia setiap saat, setiap waktu, dan sepanjang usia kita di dunia ini. Nah sobat muda, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka kita sesungguhnya berbicara tentang diri Allah sendiri, ya. Bayangkan, sebagai Bapa kita yang baik, Allah Bapa di surga akan selalu memberikan pemberian yang baik kepada kita, anak-anaknya. Bahkan dikatakan Ia memberikan dirinya sendiri, yakni Roh Kudusnya, untuk beserta dengan kita. Nah, jika Tuhan berkenan memberikan rohnya atau dirinya sendiri, apalagi pemberian-pemberian baik lainnya. Tentu Tuhan berkenan memberikannya, sebab Ia mengasihi kita dengan sangat sebagai anak-anaknya. Nah sobat muda, sebagai pemuda kita perlu benar-benar menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita, ya. Ini bicara soal kesadaran, ya. Kita barangkali sudah tahu sejak kita sekolah minggu, sejak kita remaja, bahkan di katekisasi, kita sering diajarkan bahwa Allah itu Bapa kita. Tapi adakah kita benar-benar menyadarinya? Dan ketika kita sadar sobat muda, itulah sebenarnya bagian dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita menyadari Allah sebagai Bapa kita yang baik, lebih daripada orang tua kita di dunia ini, maka kita akan menyadari bahwa ada kasih yang berbeda, yang melingkupi kita, yang mengisi hati kita, dan yang memberikan keutuhan kepada kita. Namun demikian saya tahu bahwa tidak semua sobat muda rupanya betul-betul merasakan kasih Bapa yang pertama-tama sebenarnya harus diberikan oleh orang tua kita atau ayah kita, ya. Ada sobat muda yang barangkali ayahnya masih ada, sering bahkan ditemui di rumah. Namun sayangnya adalah beliau tidak sungguh-sungguh hadir dan terasa dekat bagi sobat muda, sehingga kepercayaan, rasa aman, dukungan, dan keakraban tidak secara utuh sobat muda rasakan dari ayah atau orang tua sobat muda, gitu ya. Dan hal itu sebenarnya sangat disayangkan. Namun ada juga, ya, yang sama sekali tidak memiliki seorang ayah, barangkali sudah meninggal dan lain sebagainya, tetapi ia memiliki ayah rohani, tanda kutip, yang dari beliau sobat muda dapat belajar sesuatu tentang tanggung jawab, tentang kehidupan, dan banyak halnya, sehingga sobat muda terisi secara batiniah dan lebih mudah pada akhirnya untuk memahami kasih Bapa di surga, sobat muda. Namun demikian saya yakin dan percaya apapun keadaan kita, ketika kita berada dalam Kristus Yesus, maka sesungguhnya terbuka jalan bagi kita untuk mengenal Allah sebagai Bapa kita, untuk dipulihkan dan betul-betul akhirnya menyelami kasih Bapa yang begitu besar itu, yakni kasih Bapa yang mengasihi kita bahkan sebelum kita sanggup mengerjakan apapun, kasih Bapa yang telah dicurahkan kepada kita bahkan ketika kita berada di lembah kehidupan yang paling dalam sekalipun. Sehingga sobat muda akhirnya punya suatu ketekunan, punya keyakinan, kekokohan bahwa sobat muda tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada kasih yang tulus yang betul-betul mengisi hati sobat muda, dan itu akan memberikan kekuatan yang berbeda ketika sobat muda melewati banyak tantangan di tengah kehidupan ini. Nah sobat muda, untuk mengenal kasih Bapa ini, Tuhan Yesus mewahyukan kita seperti apakah sebenarnya Bapa di surga itu. Dalam perikop yang kita baca, yakni dalam Lukas 11 ini sebenarnya
Tuhan Yesus sendiri menyatakan bagaimanakah kita dapat mengenal Bapa itu dan mengenal kasih-Nya. Yang pertama, sobat muda, bangunlah sebuah kesadaran bahwa kebaikan Allah itu tidak sulit dipahami. Ya, kebaikan Allah tidak sulit dipahami. Dalam hal ini Tuhan Yesus bahkan membandingkan Bapa di surga dengan bapa-bapa di dunia ini. Ya, jikalau hari ini barangkali ada para pendengar yang sudah menjadi seorang ayah atau menjadi ayah rohani bagi anak-anak rohaninya, coba bayangkan, ya, kita saja selalu menginginkan yang baik bagi anak-anak kita dan tidak mau mereka menerima sesuatu yang buruk, sesuatu yang merusak atau menghancurkan hidup mereka. Apalagi Bapa di sorga, ya, Ia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang minta kepadanya. Nah, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini, sebuah kesederhanaan, kebaikan yang dimiliki bahkan oleh manusia-manusia yang penuh kelemahan di dunia ini. Jikalau manusia semacam itu saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Namun disayangkan juga, ya, ada beberapa pemikir yang justru membuat apa yang sederhana menjadi rumit, apa yang sudah jelas menjadi kabur. Tapi bagi saya hari ini, mari kita kembali kepada firman Kristus. Jikalau Kristus memberikan ilustrasi yang sederhana, mengapa kita membuatnya rumit? Jikalau kebaikan itu sebenarnya begitu nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga pada umumnya yang bahkan jauh dari kata sempurna, apalagi kebaikan Bapa di surga, harusnya lebih mudah kita pahami. Yaitu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak memberikan ular kepada mereka yang minta ikan, sobat muda. Ular berbicara tentang sesuatu yang mematikan, ya. Lewat bisikan ular di Taman Eden yang dipakai si jahat, manusia jatuh ke dalam dosa. Lewat petukan ular di padang gurun, orang-orang Israel yang bersungut-sungut diburu untuk dihabisi. Tetapi Allah Bapa kita tidak memberikan pemberian yang mematikan, yang memberikan kehidupan dan penopang-penopangnya yang digambarkan dengan ikan, sobat muda semua. Saya tahu beberapa dari kita barangkali tidak begitu menyukai ikan sebab tulang-tulangnya, ya. Tetapi ingatlah bahwa hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita mengajarkan agar kita tidak memakan tulangnya, tidak memakan insangnya, tidak memakan sisiknya dan isi perutnya, sobat muda, tetapi agar kita memakan dagingnya, ya. Sobat muda, seiring dengan bertambahnya usia kita dan kematangan kita di dalam Tuhan, kita harus semakin tajam dalam pengertian dan kesadaran bahwa Tuhan tidak memberikan pemberian yang menghancurkan dan membinasakan. Pemberian Tuhan adalah kehidupan dan penopang-penopangnya. Selain itu, sobat muda, bertumbuhlah dalam hikmatnya, sebab setiap pemberian Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menikmatinya. Saya ulangi, ya, sebab setiap pemberian Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menikmatinya. Yang ketiga, Allah tidak memberikan batu kepada mereka yang minta roti. Nah, dalam hal ini, sobat muda, batu berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa mengisi kebutuhan kita, khususnya kebutuhan kita yang primer, ya, akan makanan dan juga minuman. Namun demikian, Tuhan adalah Tuhan yang memenuhi seluruh keperluan kita. Bahkan tidak jarang, sobat muda, Tuhan juga memenuhi kerinduan-kerinduan kita, ya, sebab rahmat-Nya sangat besar atas kita. Saya tahu beberapa barangkali pernah mendengar pengajaran semacam ini. Kita harus meminta hanya kebutuhan kita saja. Tapi tahukah, sobat muda, berkali-kali Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang datang kepadanya, apakah yang kamu inginkan kuperbuat bagimu? Ya. Artinya begini, keinginan kita pun sebenarnya Tuhan bisa terima. Yang penting keinginan kita bukan hal yang jahat. Yang penting keinginan kita sesuatu yang baik, yang membangun, baik bagi kita, baik juga bagi orang lain, ya. Sebab Bapa di surga itu menciptakan manusia dengan keinginan dan juga kebutuhan, yang semuanya itu menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Ya, saya percaya semakin sobat muda bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal firman-Nya dengan dalam, mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Dia, terbuka pengertian demi pengertian kita tentang kebesaran kemuliaan-Nya, maka keinginan kita pun akan semakin selaras dengan sabda-Nya, bahkan dengan keinginan Tuhan sendiri, ya. Nah, sobat muda, Tuhan itu memberikan roti, memberikan kehidupan dan penopang-penopangnya, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mewahyukan dirinya sebagai roti hidup, yakni roti yang memberikan hidup yang kekal. Sebab itu, sobat muda, sejak kita percaya kepada Kristus, roti hidup itu, maka kita sesungguhnya memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap kali kita menemukan pribadinya dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, pribadi Kristus,
karya penebusannya, dan segala keagungannya di sana, kita sesungguhnya sedang mengkonsumsi makanan rohani, roti hidup itu hari demi hari. Percaya kepada Kristus, mendapatkan hidup yang kekal, dan menemukan Dia dalam firman-Nya akan membuat iman kita kuat, bertumbuh, dan setiap hari akhirnya kita ditolong untuk hidup dari iman kepada iman, semakin mengalami Tuhan, sehingga iman kita menjadi kokoh, semakin kuat, dan semakin melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tahu hidup banyak tantangan, tapi inilah gunanya hidup oleh iman. Karena kalau kita tidak bisa hidup oleh iman, tantangan itu akan menelan kita, merobohkan kita. Tapi ketika kita belajar hidup oleh iman, kita akan seperti Kaleb bin Yefune yang mengatakan bahwa para raksasa di Kanaan itu akan Dia telan habis. Bahkan dalam bahasa Inggris lebih indah lagi terjemahannya, they are bread for us. Kita akan melihat segenap tantangan, persoalan seperti roti yang ketika kita makan, kita hadapi bersama Tuhan dengan iman, memberikan kita kekuatan, bahkan melatih kita jadi pribadi-pribadi yang semakin cakap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, sobat muda, semua hal-hal tadi di atas itu sangat indah sekali. Itu fondasinya. Ketika kita melihat peranan Roh Kudus, kita mesti pertama-tama masuk kepada relasi, mengenal Allah sebagai Bapa kita, bahwa kebaikan Allah Bapa kita tidak sulit dipahami. Dengan melihat ilustrasi seorang ayah dan anak di dunia ini, atau orang tua dan anak-anaknya, seharusnya itu kita bisa mengerti. Kemudian ingatlah, Bapa di surga tidak pernah memberikan ular bagi mereka yang minta ikan. Pemberian Tuhan kehidupan dan penopang-penopangnya, dan Tuhan memberikan roti bukan batu. Suatu kebutuhan yang paling dalam, bahkan hidup yang kekal, dan iman yang terus bertumbuh setiap hari. Nah, kemudian sobat muda, kalau sudah kita punya fondasi itu, maka kuasa Roh Kudus akan semakin nyata di hidup kita. Yakni kita akan menyadari bahwa betapa Tuhan telah mengubah hidup kita. Ada perubahan yang besar sebenarnya ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Dengan kata lain berbedanya, sebelum kita kenal Tuhan Yesus dan sesudahnya ada bedanya. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang indah sekali. Ketika ada orang yang bertanya tentang Tuhan Yesus, kita bisa berbagi tentang bagaimana Tuhan mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Ada sesuatu yang berbeda, walaupun secara manusia kita tidak sempurna, tetapi Tuhan terus menolong kita jadi pribadi-pribadi yang semakin indah, yang semakin memancarkan kehadirannya, memancarkan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian kita pun akan melihat hidup kita sebagai kisah-kisah tentang Tuhan, ya. Hidup kita ini, sobat muda semua, di dalam Kristus bukan sekedar hidup yang berjalan, menghabiskan waktu yang penuh dengan rutinitas. Tidak hanya seperti itu. Hidup kita sesungguhnya kisah-kisah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Hal kecil, hal besar, kita jalani bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat kesaksian kita tentang Tuhan selalu baru, ya. Dan di masa-masa yang paling sukar sekalipun, kita akan mengalami betapa Tuhan sungguh sangat terbukti sebagai penolong dan hadir selalu memberikan kita kekuatan, penghiburan, hikmat, dan kekuatan untuk melewati segala macam tantangan. Dan yang paling penting tentu saja, kita akan ditolongnya untuk menerima kekuatan dan kerinduan untuk terus membagikan Injilnya. Ya, sobat muda semua, coba renung-renungkan ya. Sudahkah sobat muda berbagi Injil keselamatan ini? Berbagi kisah tentang Tuhan Yesus yang tidak hanya mengubahkan hidup sobat muda, tapi juga yang dengan senang hati dan berkenan mengubah setiap orang yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus selalu menyambut semua yang datang kepadanya. Ada berbagai macam pintu masuknya. Ada yang karena sakit, ada yang karena dibuang oleh masyarakat, ditinggalkan, ada yang karena betul-betul mengalami penghakiman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga tidak punya harapan lagi. Tapi semua hal itu justru menjadi pintu masuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Nah, hari ini pun juga masalah manusia tetap ada. Dan seringkali dalam kondisi yang paling lemah, paling sulit, paling terpuruk, orang-orang membuka hatinya kepada Tuhan. Nah, jika lo sobat muda menyediakan diri, sungguh-sungguh mau mengalami Injil, mendalami Injil, saya yakin Tuhan akan mempercayakan kita untuk berbagi Injil kepada orang-orang yang merindukannya, kepada orang-orang yang mencari kebenaran, kepada orang-orang yang mencari Tuhan yang sejati itu. Bukan Tuhan yang jauh di sana, tapi Tuhan yang hadir dekat di sini kepada semua orang yang datang menemuinya. Dan sobat muda dipakai oleh Tuhan, sebab Tuhan hadir di hidup sobat muda. Dan ketika sobat muda membuka mulut, ya,
membagikan Injil. Walaupun perkataan kita barangkali tidak terlalu fasih, kita tidak terlalu pandai berbicara, tapi ketika kita berbicara di dalam kekuatan Tuhan, dalam hikmat-Nya, dalam kasih-Nya yang besar kepada semua orang, maka saya yakin Injil itu akan mengalir dengan deras dari mulut sobat muda, sehingga ada saja orang-orang yang akan mendengarnya. Bahkan tidak hanya mendengarnya, mereka pun akan percaya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu pengalaman yang penuh dengan sukacita. Sebab sebagaimana malaikat-malaikat di sorga, bahkan Tuhan sendiri bersukacita ketika satu jiwa diselamatkan, kita pun juga yang berbagi Injil akan bersukacita begitu besar. Sebab kita memiliki sukacita Tuhan dalam diri kita. Tuhan hadir dalam hidup kita, Roh Kudus-Nya tinggal dalam diri kita, dan Dia bekerja melalui kita. Jadi sobat muda, peranan Roh Kudus begitu besar, membuat kita menikmati relasi dengan Allah sebagai Bapa kita, dalam keakraban, dalam keutuhan, dalam pemulihan yang dihasilkannya, dan mendorong kita juga mengalami Tuhan dan berbagi kesaksian Injil. Amin. Kalau kita melihat karya Tuhan hanya dalam diri kita, keluarga kita belum mengalami, mungkin bukan goyah ya, kita kesaksian keluarganya belum utuh jadinya. Tapi saya percaya memang semua kan harus dimulai dari kita dulu. Kita tidak bisa menuntut orang lain, keluarga kita juga, untuk mengalami Tuhan. Yang pertama harus mengalami Tuhan adalah kita sendiri. Dari kita orang melihat buahnya. Dari kita orang menyaksikan kesaksian hidup kita, ada sesuatu yang berubah, ya. Nah di situ saya yakin keluarga kita lama kelamaan akan tertarik untuk ikut mengalami Tuhan seperti yang kita alami. Jadi memang melalui percakapan ini kita bisa sama-sama tahu bagaimana sebenarnya peranan Roh Kudus itu besar ya. Sangat besar, Yuna. Tidak hanya bagi satu orang, maksudnya tidak hanya bagi, mungkin ini kita kadang berpikir ya, Roh Kudus hanya berperan bagi orang-orang tertentu saja gitu. Mungkin kelihatannya hanya bagi-bagi orang-orang tertentu saja, orang-orang tua mungkin. Terus buat pemuda gimana, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Tapi dari pembukaan tadi kita bisa bersama-sama mendengar bahwa sebenarnya peranan Roh Kudus itu sangat signifikan bagi semua lini kehidupan gitu. Mungkin yang baru mengalami kita, mungkin betul, orang tua kita belum, atau kebalikannya, orang tua kita yang sudah mengalami, nenek kita yang sudah mengalami, maka diturunkan kepada kita. Ya, bisa jadi, kan? bisa jadi seperti itu. Ada banyak sekali opsi yang terjadi seperti itu. Tapi pertanyaan pertama Yuna nih Pak Pendeta sebelumnya. Pemuda ini kan identik dengan wild ya, bahasa Indonesia liar soalnya jelek ya Yuna translate. Jadi maksudnya kayak yang wild, suka yang free, kemudian eksploratif. Pemuda tuh identik dengan seperti itu ya, suka kebebasan, rasa ingin tahu yang besar, kemudian ingin menggapai banyak hal gitu lah. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan itu, dengan pemuda yang dikenal seperti itu, kenapa sih kita perlu peranan Roh Kudus, Pak Pendeta? Oh harus. Nah ketika kita menjadi umat perjanjian baru ya, Tuhan itu, Tuhan kita Yesus Kristus melihat Roh Kudus itu kebutuhan kita semua. Beda dengan umat perjanjian lama ya. Di perjanjian lama tuh Roh Kudus diberikan hanya kepada orang-orang khusus saja. Pada umumnya nabi, imam, raja, atau orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan. Tapi dalam hikmat dan rahmat Tuhan, umat perjanjian itu, perjanjian baru maksud saya, harus memiliki Roh Kudus. Justru kehadiran Roh Kudus tanda kita lah umat Tuhan perjanjian baru. Gitu Yuna. Jadi sebenarnya ini diberikan kepada kita sebagai materai ya? Materai juga, penyerta juga, penuntun dalam segala kebenaran. Pribadi yang mengingatkan kita kepada perkataan-perkataan Kristus. Pribadi yang menghibur kita. Pribadi yang memberikan kita kuasa untuk melayani. Karunia-karunia roh dan hikmat untuk hidup. Jadi memang kalau dari penjelasan Pak Pendeta tadi, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, apapun jenis kita, gender kita, siapapun kita di dalam dunia ya, ini di dalam perjanjian baru kan Kak ya, kita semua diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Iya. Dengan fungsi yang kompleks tadi. Yuna bisa bilang kompleks, kenapa? Karena dia berperan hampir di semua lini kehidupan kita. Betul. Jadi dia sebagai tanda atau sebagai materai, kemudian dia juga penuntun, kemudian juga dia sebagai, Yuna suka bilang reminder gitu ya. Mungkin kadang ada suara-suara yang berbisik di dalam hati dan pikiran kita gitu terkait dengan hal-hal yang kita lakukan. Mungkin salah lo kamu, mungkin seperti itu.
Iya, mengingatkan kita. Ya, reminder, kemudian juga penuntun dan banyak hal yang benar ya. Yuna tidak bilang baik ya, yang benar yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi memang justru pemuda ini perlu bisa dibilang tuntunan yang tepat, gitu ya. Iya. Dan Roh Kudus itu adalah the only way untuk kita bisa tetap menikmati tuntunan, penyertaan, penjagaan, reminder dalam satu paket. Iya. Iya, pemuda itu kayaknya ya, bukan cuma kayaknya, rupanya adalah golongan yang butuh banyak sekali hiburan, bener gak sih? Iya. Jangan lupa ada penghiburnya ternyata. Nongkrong lah, ya, berpetualang, entah naik gunung, entah ke hutan gitu ya, atau apapun, atau mungkin shopping juga ya, macam-macam. Nah, kita sangat membutuhkan Roh Kudus sebagai sang penghibur kita sebenarnya. Makanya dalam ibadah-ibadah pemuda ataupun ibadah kita secara pribadi, saya rindu kita betul-betul mengalami Tuhan ya. Bukankah Tuhan itu dalam rohnya yang kudus hadir dalam setiap puji-pujian kita? Pemuda kan suka nyanyi tuh, identik juga dengan musik ya. Di situ seharusnya alami Tuhan dengan kuat, dengan dalam di sana. Nah, dengan demikian kita akan menyadari ada kekuatan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Bahkan ada penghiburan yang melampaui segala akal kita, yang membuat kita sadar bahwa kita tidak perlu harus jatuh kepada hal-hal yang merusak, narkoba dan hal-hal lainnya, karena kita punya Roh Kudus, sang penghibur sejati, sumber sukacita, damai sejahtera dan kehidupan kita. Nah, ini sebenarnya udah dijawab nih. Jadi pertanyaan Yuna baru mau ditanyakan, tapi sudah dijawab. Tapi kita tanyakan saja. Jadi sebenarnya Pak Pendeta, dari penjelasan Pak Pendeta terkait dengan peranan Roh Kudus ini, sebenarnya Roh Kudus ini mengoptimalkan kehidupan pemuda, atau jangan-jangan mungkin ini buat kepikiran banyak orang ya, membatasi kehidupan pemuda. Apalagi seperti yang tadi udah bilang, we wanna be wild, we wanna be free, we wanna be young, and anything else is about that. Justru sebenarnya Roh Kudus ini membuat hidup kita sangat bebas ya, dalam kebebasan yang benar. Ingat ini, Roh Kudus sangat bebas dalam kebebasan yang benar. Bebas berbuat baik, bebas menggunakan talenta kita, bebas menggunakan karunia rohani kita, bebas melayani, begitu. Dan dia tentu membatasi kita untuk melakukan kebebasan yang merusak, yang menghancurkan. Karena Roh Kudus akan membangun kesadaran, ini kayaknya nggak cocok ya, nggak tepat, kok saya nggak damai ya, ini kayaknya bukan saya deh, bukan begini sepertinya Tuhan menuntut, dan lain sebagainya. Jadi kebebasan itu memang hal yang dicari banyak orang ya, khususnya orang muda. Tetapi carilah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati, sukacitanya itu mengalir dengan deras. Tapi sukacita dari kebebasan yang salah hanya sekejap. Ya, lebih banyak takutnya jadinya, atau nyeselnya, atau bayang-bayang. Betul. Ujung-ujungnya akan menyesal. Ya. Tapi kalau sukacitanya dari kebebasan yang benar, justru akan berbunga-bunga ya, berkembang terus, membuat kita produktif, membuat kita dinamis, membuat mental kita lebih sehat, bahkan tubuh kita jadi lebih kuat, lebih segar. Oke, jadi ini kan Yuna berpikir tadi ya, maksudnya Kak Pendeta ya. Mungkin ada banyak di antara kita yang mendengar siaran malam hari ini pernah berpikir bahwa adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita tuh justru kayak membatasi, ini nggak boleh, itu salah, ini dan segala sesuatunya. Tapi ternyata malam hari ini kita sama-sama belajar dan mengoreksi bahwa justru sebenarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita tuh mengoptimalkan gitu lah. Iya. Mengoptimalkan sukacita yang benar dalam kehidupan kita, mengoptimalkan kebebasan yang benar dalam kehidupan kita, dan juga mengoptimalkan setiap lini kehidupan kita yang lain gitu. Karena kalau tadi berbicara tentang talenta, kita bisa bebas menggunakan talenta kita, which means kita semakin berkembang dong harusnya kalau kita kalau kita hidup dengan peranan Roh Kudus ya. Kita jadi tidak takut mencoba hal-hal baru yang memang positif. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, seringkali kekhawatiran, ketakutan, omongan orang menjadi sesuatu yang justru menahan kita untuk berkembang. Tapi begitu kita yakin ya, hati kita dibuat semakin bulat oleh Tuhan dan diberi keyakinan untuk melangkah, kita jadi mengeksplor setiap apa yang menjadi pemberian Tuhan di hidup kita. Dan itu jumlahnya tidak ada yang kecil. Yes.
Jadi sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini mari kita bersama-sama mengoreksi ya. Jadi kita memang setiap tahun mungkin merayakan Pentakosta, kemudian kita setiap berkat mungkin ya Roh Kudus menyertai kamu tuh kayak tangannya kita pasti menengadah ke atas gitu, seakan-akan berusaha untuk menerima sebanyak mungkin. Tapi apakah memang kita benar-benar menerima atau hanya sekedar menjadi sebuah ritual aja gitu loh, kayak terima-terima aja, tapi dalam hidup sebenarnya apa sih gitu loh, kayak apa sih gitu loh. Kayak jadi seperti itu di dalam kehidupan kita. Nah, tadi sore saya mendengar sebuah khotbah yang indah ya terkait dengan bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Pak pendetanya berkata begini, Tuhan memang memberikan kita logika, tapi bukan untuk memimpin kita, tapi untuk melayani Tuhan dan melayani kehidupan kita juga. Pemimpin kita harus tetap Roh Kudus, dan logika kita melayani Roh Kudus itu dan melayani kehidupan kita juga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dituntun oleh logika kita saja, sobat muda akan cenderung ya sangat lelah, sangat overthinking, kemudian hidup kita menjadi justru semakin diperas, kehabisan energi dan lemah. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin, logika kita melayani pimpinan Roh Kudus, nah di situ hidup kita akan penuh dengan energi, kekuatan baru, gairah dan sukacita. Jadi sebenarnya ini dari tadi Yuna berasa kayak connecting aja nih di otak yang jadi pertanyaan Yuna udah dijawab duluan nih semua sobat muda sama kakak pendeta. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah itu. Jadi sebenarnya bagaimana sih Roh Kudus itu bekerja? Karena kan to be honest nih kayak berbicara tentang peranan Roh Kudus itu kan berbicara tentang bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan ya. Maksudnya personal, sifatnya tuh personal. Jadi memang kadang kayak nggak bisa kelihatan dari muka orang, nggak selalu bisa kita tebak dari muka orang dan dari kalau kita ngelihat aja dari orang lain kan gitu. Iya. Jadi tadi udah dijawab pertanyaan yang pertama. Ini udah opening tadi nih. Jadi memang sebenarnya logika itu Tuhan beri untuk menjadi sarana gitu ya, untuk kita hidup dan juga untuk tentunya menjadi sarana melayani si Roh Kudus itu yang memimpin. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu bekerja sebagai pemimpin, leadernya hidup kita itu sebenarnya ada di situ gitu ya. Iya, dia pemimpin tertinggi hidup kita. Dan pimpinannya nggak pernah salah. Walaupun kita terus belajar semakin tepat mengikutinya ya. Tapi jangan pernah takut berjalan bersama Tuhan dalam pimpinannya. Ya. Belajarlah langkah demi langkah. Nah, intinya gini, hiduplah dengan hati yang terbuka kepada pimpinan Tuhan, bukan hati yang tertutup. Nah, hati yang terbuka itu adalah hati yang fearless sebenarnya, tidak dikuasai rasa takut. Tapi akan sulit bagi kita kalau kita dikuasai rasa takut ya. Makanya tadi basicnya adalah kita mengenal kasih Bapa. Hidup dalam kasih yang memberikan rasa aman, kasih yang tidak pernah berkurang, kasih agape, kasih yang konsisten 100%. Dari situlah sebenarnya hati yang terbuka, hati yang penuh rasa aman itu akan dengan lebih mudah, lebih baik menangkap pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi boleh dibilang bahwa peranan Roh Kudus ini adalah penyempurna. Yes, hidup kita disempurnakan. Saya nggak bisa bayangkan ya, saya pernah transisi lah Yuna ya, kalau boleh cerita gitu. Awal-awal saya melayani Tuhan sangat memang bersemangat. Dari awal sudah bersemangat, tapi saya mengawali dengan sangat mengandalkan logika saya saja gitu. Cenderungnya ke sana. Akibatnya yaitu seperti saya bagikan tadi, saya sering exhausted, saya sering merasa kehabisan energi, lelah secara mental, emosional gitu. Akhirnya tubuh saya ikut lelah dan kehabisan juga. Tapi pengalaman itu mengajarkan saya, bukan itu loh hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah berjalan dalam kekuatan Tuhan. Ya. Dimulai dari mana? Hati yang tidak dikuasai rasa takut. Sebab Tuhan menyertai kita, mengasihi kita, dan tidak pernah menyerah untuk menuntun kita mengenal Dia dan kepada seluruh kebenaran. Nah, yang sering saya lihat masalahnya adalah tidak sedikit dari anak muda itu hatinya penuh dengan kecemasan, ketakutan, ragu-ragu, takut salah. Kalau kita takut salah melulu, kita justru akan sering salah. Tapi kalau kita berani melangkah, mengerjakan apa yang benar, yang tepat, yang membangun diri kita dan juga orang lain, justru kesalahan akan semakin berkurang, semakin jauh dari kita. Ya. Jadi sobat muda New Hope for New Generation yang dikasih oleh Tuhan berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi pemuda itu ternyata signifikan ya, bisa dibilang signifikan dalam kehidupan kita. Perkaranya adalah kita sadar apa enggak gitu ya Kak ya.
harus dibangun fondasinya dari kasih Bapa, di startnya dari sana. Saya nggak tahu ya, makanya tadi sempat saya dalam renungan tadi, apakah sobat muda memiliki seorang ayah yang mirip dengan Bapa di surga? Mirip saya bilang ya, karena nggak ada yang sempurna. Saya pun sebagai seorang ayah tidak sempurna juga, tapi selalu berusaha menghadirkan seperti apa Bapa di surga di hidup anak kan gitu ya. Kalau kita punya ayah yang entah ya rohani ya jasmani yang seperti itu, terus terang lebih mudah, karena kita punya ilustrasinya. Yes. Tapi kalau kita sama sekali nggak punya ilustrasinya, sering kali dibutuhkan pengalaman tertentu yang bisa menjadi titik balik ya. Misalnya pengalaman tidak punya siapa-siapa, tidak ada orang yang hadir di masa sukar gitu loh, sehingga kita tahu satu hal yang kita punya satu-satunya hanya Tuhan. Dan dari situ baru kita mengejar pengertian, pengalaman tentang kasih Bapa. Tapi ketika dapat akhirnya, itu akan merubah hidup kita banyak sekali dan terus dinamis ya ke depannya. Oke, jadi Sobat Muda New Hope for New Generation yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama mengoreksi diri kita semua. Apakah memang Roh Kudus sudah benar-benar kita beri ruang untuk memberi peran, memaksimalkan perannya dalam kehidupan kita sehingga hidup kita jadi lebih optimal? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Atau jangan-jangan kita yang nggak membiarkan, atau jangan-jangan kita yang nggak sadar gitu. Nah, untuk sampai ke sana Yuna, kita perlu punya frame ya. Pimpinan Roh Kudus itu seringkali sifatnya sangat spesifik juga ya. Nah, sebelum kita sampai kepada hal yang spesifik, kita harus sampai kepada hal yang general ya, hal yang umum sifatnya. Artinya mengerti bingkai kehendak Tuhan. Oke, stop dulu Kak sampai situ. Jangan dijawab lagi pertanyaannya Yuna. Kita masih mau simpan ini untuk di sesi yang kedua. Karena dari tadi to be honest nih ya para pendengar setia ya. Kamu tadi udah jawab semua pertanyaan Yuna. Jadi Yuna harus memberi tahan dulu supaya nih buat teman-teman yang nanti baru join bisa tetap menikmati dan tahu isi-isi diskusi kita. Jadi jangan dihabisin sesi pertama dong Kak. Tadi salah satu highlight dari sesi yang pertama itu adalah Roh Kudus itu adalah yang memimpin kehidupan kita, dan logika diberikan untuk melayani hidup dan Roh Kudus tersebut di dalam diri kita. Pertanyaannya nih Kak ya, udah ditanggumin banget Yuna. Jadi kan nggak tiap hari nih Roh Kudus itu kita izinkan memimpin di dalam kehidupan kita nih ya. Kayak Yuna bilang tadi, apinya mungkin nggak lagi menyala besar gitu ya. Kadang kedagingan kita yang kita sudah memimpin, atau logika kita yang kita berikan izin untuk memimpin dalam kehidupan kita. Gimana sih caranya untuk kita bisa turning back lagi, untuk bisa kita kembali lagi mengizinkan, no ini udah salah langkahnya, let's go. Harusnya bukan ini yang memimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin. Gimana sih Kak? Mungkin dari pengalaman juga ya. Iya. Ya sebenarnya Roh Kudus dengan kita itu kan sudah tak terpisahkan ya. Sebab dia menjadi materai kita, bahwa kita milik Allah sampai selama-lamanya, menjadi milik kesayangannya, menjadi anak-anaknya. Nah, bagaimanakah caranya supaya Roh Kudus betul-betul secara pribadi hadir? Artinya kehadirannya kita sadari dan juga pimpinannya nyata ya. Nah, begini, kita harus tahu bingkainya. Roh Kudus seringkali pimpinannya itu spesifik gitu ya. Tapi bingkainya, ya kita bisa berkata bingkainya firman Tuhan, yes. Tapi bagaimana aplikasi yang paling simple gitu dari firman Tuhan, bingkai daripada pimpinan Roh Kudus, kehendak Tuhan di hidup kita. Nah, sobat muda semua, anggaplah kita ini orang yang semua punya keluarga ya. Keluarga kita tentu tidak ada yang sempurna. Seandainya kita hidup di tengah keluarga yang barangkali orang tua kita tidak begitu rukun gitu ya, coba tanyakan kepada diri sendiri atau tanyakan kepada Tuhan, apakah kerukunan orang tua saya itu kehendak Dia apa tidak? Jawabnya iya dong. Walaupun orang tua kita mungkin sedang tidak rukun, tapi kan kehendak Tuhan itu agar mereka rukun. Kemudian keluarga kita barangkali sedang tidak baik-baik saja, banyak masalahnya, tidak hanya soal kerukunan, juga masalah ekonomi, masalah relasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kehendak Tuhan kita hidup dalam kekalahan, atau kehendak Tuhan sebenarnya agar kita mengatasi tantangan itu dan menang gitu ya. Secara pribadi saya yakin kehendak Tuhan adalah supaya kita menang. Bukan hidup dikuasai masalah, hidup kita mengatasi, menang atas masalah. Walaupun masalah tidak semuanya instan selesai, tapi under control gitu loh.
bukan lagi menguasai kita. Apalagi bagi sobat muda yang barangkali menjalin hubungan asmara gitu, namanya anak muda kan, pemuda suka sama pemudi, pemudi suka sama pemuda, kemudian di perjalanan ada persoalan, kemudian kita sakit hati gitu ya, kita kepahitan, kita kecewa. Pertanyaan saya adalah, apakah kehendak Tuhan kita hidup dalam kepahitan? Tentu tidak. Apakah kehendak Tuhan hati kita tersakiti dan hidup dalam sakit hati? Tentu tidak. Itu bisa saja terjadi, tapi kehendak Tuhan kan memulihkannya. Kemudian kehendak Tuhan adalah supaya kita punya hubungan yang tidak toksik gitu. Walaupun saya tahu sih tidak ada hubungan yang 100% tepat dan benar ya. Tapi intinya toksiknya itu kecil gitu loh, tidak dominan. Kita semua bersama-sama ingin semakin menjauhkan hal itu kan gitu. Atau ketika mungkin sobat muda hidup dalam overthinking yang luar biasa, insomnia. Pertanyaan saya adalah, apakah kehendak Tuhan kita insomnia atau overthinking? Jawabannya jelas sih, tidak loh. Nah, oleh karena itu buka diri untuk sampai kepada kehendak Tuhan itu. Bingkai-bingkai itu. Kadang-kadang ya saya melihat nih, beberapa orang tuh begitu mudah menyimpulkan sebuah kejadian pasti kehendak Tuhan gitu. Tidak semua kejadian itu kehendak Tuhan. Bagi saya simpel aja. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Dunia ini jatuh ke dalam dosa. Apakah jatuh ke dalam dosa itu kehendak Tuhan? Ya jelas tidak dong. Tapi kan Tuhan juga bekerja dengan batasan-batasan. Yes. Sebab jika Tuhan tidak membatasi dirinya, dia tidak bisa menjalin relasi dengan siapapun. Tuhan itu ingin berelasi dengan kita, dan dia memilih berkenan membatasi dirinya supaya ada relasi kita dengan dia. Ada ruang untuk kita. Ada ruang untuk kita. Ada ruang untuk relasi Tuhan dengan kita gitu. Jadi bingkai-bingkai ini secara paten sobat muda harus tahu gitu loh. Sehingga tidak lagi sembarangan mengatakan ini kehendak Tuhan gitu. Misalnya, contoh. Lagi nih contoh nih yang populer nih. Kita punya teman yang tadinya aktif di sekolah minggu melayani, atau aktif di pemuda. Waduh, worship leader, bawa renungan, di sekolah minggu cerita gitu ya, bawain puji-pujian. Kemudian menikah dengan yang tidak seiman. Nah, akhirnya jarang ke gereja, hampir-hampir enggak malahan. Pertanyaan saya, apa itu kehendak Tuhan? Jelas tidak lah. Tapi Tuhan kan tidak selalu intervensi seperti itu ya. Karena kita manusia, Tuhan memberi kita ruang kebebasan tertentu, sehingga kita tahu bedanya. Apa hasilnya hidup mengikuti Tuhan, apa hasilnya hidup tidak mengikuti Tuhan. Nah, bingkai-bingkai besar itu harus sudah paten gitu ya, sehingga pimpinan spesifiknya jadi lebih mudah kita tangkap. Demikian, gimana? Oke, sobat muda New Hope for New Generation yang dikasih oleh Tuhan. Jawabannya sederhana tapi susah dilakukan. Jadi memang untuk kita bisa istilahnya membiarkan, kemudian membiasakan diri dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya kita harus memulai setiap hari dengan Roh Kudus ya. Maksudnya kayak memulai kita minta hikmat dulu untuk kita tahu frame-nya seperti apa. Istilahnya kan gitu. Betul. Firman juga, dari firman ketemu dari firman frame. Ya, dari kita berdoa, kita baru bangun ya berdoa, baca firman, bukan baru bangun cari HP gitu kan biasanya, atau baru bangun udah langsung cari makan misalnya begitu. Jadi untuk kita bisa tahu memang kita harus tahu frame-nya tuh seperti apa. Aha. Supaya kita tahu istilahnya nih tujuannya kemana, batasannya seperti apa kan gitu ya. Iya. Dengan jelas. Dan penting juga sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh ingin menikmati hal itu, cari teman-teman yang juga ingin hal yang sama. Komunitas. Gitu. Ya. Oh, kalau saya sih tidak melulu ya. Satu teman itu untuk semua hal, tidak juga. Ada teman untuk studi bagi yang kuliah, sekolah gitu ya. Memang teman belajar dia. Cocoknya dia ya untuk belajar sama dia. Ada teman untuk mengembangin hobi. Misalnya teman-teman yang suka mancing, pasti dong cari teman yang juga hobinya sama. Atau yang suka main musik misalnya, pasti dong cari yang juga suka main musik, suka nyanyi kan gitu. Nah, dalam hal rohani ini juga cari juga teman yang bisa diajak bertumbuh bersama gitu loh. Makanya ada istilah KTB kan, kelompok tumbuh bersama. Penting itu. Ketemu teman-teman yang juga menginginkan hal yang sama, sehingga saling mengisi, saling menguatkan, dan akhirnya nih kita dimampukan Tuhan untuk mementori junior-junior kita. Karena panggilan Tuhan bukan hanya memberitakan Injil,
panggilan Tuhan juga memuridkan. Setiap orang harus punya murid. Tidak hanya setiap orang memberitakan Injil, setiap orang harus punya murid. Kalau kita kerjakan ini, saya yakin pertumbuhan kita akan besar. Dan itu adalah salah satu tanda bagi ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan peranan Roh Kudus besar buat kehidupan kita. Karena tadi seperti yang disampaikan sama kakak pendeta, bahwa sebenarnya peranan Roh Kudus itu ada tandanya, yaitu adanya perubahan dalam hidup, perubahan-perubahan yang baik tentunya ya Kak ya. Ya, dimulai dari perubahan batin. Kondisi batin kita akan membaik. Ya, orang bisa aja tersenyum di luar ya. Apa artinya tersenyum nggak? Harusnya sih artinya berbahagia gitu. Harusnya. Nah, perubahan pertama itu selalu sifatnya batiniah. Jadi menurut saya ya, pengalaman saya, sobat muda, kejarlah perubahan batiniah terlebih dahulu. Jangan langsung mengejar perubahan lahiriah dan meninggalkan perubahan batiniah. Itu sebenarnya kekacauan, error dia. Tapi kalau startnya perubahan batiniah, memiliki kondisi batin yang lebih baik dulu, nanti perubahan lahiriah akan mengikuti. Jauh lebih mudah. Kalau anak muda zaman sekarang bilang mental health-nya gitu, atau spiritualnya atau bagian psikologisnya, tapi memang ini hal yang benar. Betul. Karena istilahnya itu yang ada di dalam cangkang kita. Kalau itu sudah sudah berubah, dipulihkan, lebih baik ya dipulihkan, maka respon kita yang di luar akan mengikuti. Iya. Nah, kalau misalnya seperti yang disampaikan Kakak Pendeta tadi, kebalik nih, yang di luar dipoles cantik, begitu lihat dalam ya kan istilahnya gitu. Akhirnya pecah yang di luar. Iya. Karena segala sesuatu itu memang kita perlu respon, dan respon itu juga datangnya dari batin kan gitu. Nah, ini pentingnya komunitas yang saling mendukung secara rohani ya, Yuna. Komunitas yang kita bangun ya. Kalau sobat muda ingin bertumbuh, menikmati peranan Roh Kudus dalam hidup kita, komunitas itu harus komunitas yang safe. Artinya berbagi rahasia itu tidak akan ember gitu loh. Tidak akan tumpah keluar, dan juga tidak menghakimi di sana. Justru segala kekurangan itu kita doakan, bahkan kita berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang duluan mengatasinya. Gitu. Jadi komunitas yang sangat positif, saling membangun, tidak menghakimi, tidak toksik ya, tidak ember juga, yang safe buat kita berbagi apapun. Di situ kita akan bertumbuh lebih baik. Iya, jadi peranan Roh Kudus itu tidak hanya perlu disadari, tidak hanya perlu kita pupuk, tapi harus kita pacu untuk terus bertumbuh, dan kita jaga tentunya di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi peranan Roh Kudus itu bersifat dinamis dan berkesinambungan terus. Iya. Dan tentunya tidak boleh berhenti di kita. Iya, kemudian yang penting juga gini, jangan pernah berhenti melangkah dalam pimpinan Roh Kudus. Sekalipun barangkali teman-teman ada yang salah gitu ya, atau jatuh ke dalam dosa, jangan berhenti. Tidak sedikit orang tuh berhenti ketika dia jatuh. Jangan, harus bangun. 7 kali orang benar jatuh dan dia bangun lagi. Demikianlah kita dapat terus berlatih. Semakin lama semakin cakap, semakin tepat, semakin akurat. Amin. Jadi sobat muda New Hope for New Generation yang dikasih oleh Tuhan, berkenan dengan yang disampaikan sama Kakak Pendeta tadi, bahwa peranan Roh Kudus bagi pemuda itu kalau boleh dibilang sangat besar. Kalau mau dilihat dari semua sisi, mungkin siaran kita tidak akan pernah cukup untuk melihat. Karena menurut Yuna, dahsyat sih peranan Roh Kudus buat kehidupan kita. Dimulai dengan hal-hal kecil aja. Bagaimana kita bisa berespon satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa mensyukuri kita bangun setiap pagi, itu sudah peranan Roh Kudus nggak sih Kak Pendeta? Dari hal yang sangat simpel deh. Iya, mungkin kaitannya ke situ ya. Dalam Ratapan 3 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Itu dia. Kalau kita bangun pagi langsung bersyukur ya, oke lah, saya tahu tidak mesti harus bersila atau dengan sikap duduk manis gitu ya. Apapun sikap sobat muda gitu, bangun pagi itu bersyukurlah, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat hari yang cerah. Kalau harinya cerah ya. Kalau hujan gimana? Tuhan terima kasih buat hari yang sejuk ini. Saya tuh suka mengatakan gini Yuna, bersyukurlah dengan hal-hal yang kecil. Jangan menunggu hal besar ya baru kita bersyukur. Setiap hal kecil. Orang yang bersyukur, bersukacita, akhirnya lebih akurat dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang yang selalu bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidupnya dan merayakannya.
And that's what we need for. Dan kita perlu hal-hal seperti itu untuk kita bisa tetap dan terus bertahan di dalam dunia yang mungkin semakin jahat. Iya, dunia semakin gelap, semakin jahat. Yes, dan untuk bertahan di tengah segala sesuatu yang semakin relatif sifatnya. Iya, kita punya kebenaran, Kristus kebenaran kita. Yes. Jadi Sobat Muda New Hope for New Generation yang dikasihi Tuhan, gak berasa ya kalau udah ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah bersama-sama punya tujuan untuk saling menguatkan, waktu itu akan cepat sekali berlalu gitu ya Kak ya. Dan malam hari ini sebelum kita bersama-sama menutup siaran kita akan berdoa, dan tentunya doa akan dipimpin oleh Kakak Pendeta. Silahkan ya Kak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberi kami kehormatan untuk membagikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami berbicara, ngobrol, sharing satu sama lain, Tuhan bekerja dan Tuhan pun juga menyingkapkan isi hati masing-masing kami, para pendengar New Hope for New Generation ini. Bapa, kami rindu tak seorang pun di antara kami, para pemuda, yang tidak merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Kami berdoa pada malam hari ini, darah Yesus hancurkan segala ikatan kuasa-kuasa gelap. Darah Yesus buka jalan kami mengenal Tuhan secara pribadi. Darah Yesus buka jalan damai sejahtera. Darah Yesus buka jalan pimpinan Tuhan. Darah Yesus buka jalan masa depan. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur Engkau memberi kami Roh Kudus-Mu, pribadi-Mu sendiri. Kami berdoa Tuhan, mulai besok kiranya semakin teranglah hati kami, semakin terbukalah hati kami untuk bersyukur, untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan dan mengalami betapa kami tidak pernah sendiri. Tuhan menuntun kami dalam jalan damai sejahtera sekalipun di tengah badai, sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan, penggenapan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa, berkati orang tua kami, beri kami hikmat untuk hidup bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan dengan orang tua kami, dan menjadi anak yang betul-betul mengasihi mereka, menghormati mereka. Berkati studi kami, berkati pekerjaan kami, berkati pergaulan kami ya Bapak. Kami rindu dalam semuanya itu Tuhan menuntun kami, sehingga kami sadar betul bahwa langkah demi langkah sebenarnya menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, berkati lingkungan tempat tinggal kami, lingkungan kerja dan studi kami. Kami rindu kehadiran kami pun membawa kehadiran Tuhan. Dan Tuhan, pakailah kami berbagi kabar baik dengan siapapun yang kami temui, terutama mereka yang sedang mencari kebenaran, mereka yang dalam kondisi yang paling terpuruk, dan yang merindukan keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.